Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntor mengatakan pihak TNI akan terus mengumpulkan alat bukti lain dan juga bekerjasama dengan KPK dalam penyidikan untuk percepatan kasus dugaan korupsi di Basarnas. Dan sementara pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar mengatakan konteks permintaan maaf oleh KPK harus dijelaskan apakah karena koordinasi ataukah sebab yang lain ya. Iya, karena wewenang koordinasi dan kendali pemberantasan korupsi ada di KPK. Sebenarnya kalau kita bicara soal konteks peraturan perundang-undangan yang saya pahami. Yang pertama tentu saja kita bicara soal koordinasi dan yang mengendalikan pemberantasan korupsi tentu saja adalah KPK. Ya, itu ada di pasal 42 Undang-Undang KPK. Kalau kita bicara pada level ini, saya kira ini clear. Artinya koordinasi dan mengendalikan kalau dalam proses tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh KPK. Nah, memang kemarin itu problemnya adalah kok tiba-tiba KPK-nya sendiri berlagak aneh ya, minta maaf. Makanya penting menurut saya tetap harus dijelaskan konteks KPK minta maaf itu dalam konteks apa sebenarnya. Apakah memang ada kesalahan prosedur, misalnya tidak ada koordinasi seperti yang diharuskan dalam pasal 42, ataukah apa? Kenapa kemudian pasal seakan-akan sebagai tersangka, maka kemudian pasti akan dilakukan penahanan dan kemudian tim penyidik Puspom TNI akan segera mengumpulkan alat bukti yang lainnya. Dan saya kira karena pelaku yang lainnya kebanyakan sipil dan sudah ditahan diperiksa oleh KPK, saya kira komunikasi koordinasi dengan teman-teman penyidik di KPK sangat diharapkan sehingga ada percepatan penyelesaian kasus ini. Oke, apakah juga ada persiapan terkait dengan sistem peradilan militer yang menurut TNI sampai dengan saat ini lebih baik digunakan untuk sistem peradilan militer bagi Marsdia HA dan juga Letkol ABC? Jadi mekanisme penyidikan itu kemarin didiskusikan akan menggunakan sistem peradilan militer, yaitu penyidiknya Puspom, kemudian penuntutnya itu adalah auditor militer. Sedangkan pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini akan diselesaikan melalui pengadilan militer ataukah pengadilan umum. Ketika ini nanti akan diselesaikan pengadilan umum, maka kemudian muncul pengadilan koneksitas yang menggabungkan antara berkas tersangka atau terdakwa militer dengan tersangka terdakwa yang sipil. Tetapi kalau seandainya nanti diputuskan untuk diselesaikan secara splitting atau terpisah, maka kemudian Puspom TNI akan melimpahkan berkas perkara itu ke auditor militer dan kemudian auditor militer atau jaksa militer akan mengolah dan selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan militer untuk diproses. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.